Hai teman-teman, nama saya Kevin Tanjaya, dan di video kali ini saya akan membawakan kepada kalian satu topik yang menurut saya cukup berat. Saya akan mengupas mengenai bagaimana cara kerja dari sistem keuangan dunia yang kita gunakan sekarang, dan bagaimana kemunculan Bitcoin itu bisa mengubah segalanya. Apapun yang saya katakan, tolong berpikir kritis terhadap itu semua, jangan langsung Anda percayai, cari tahu sendiri kebenarannya. Perbedaan pendapat apapun yang kalian miliki akan saya terima dengan senang hati, karena itu menurut saya bisa membuat kita menjadi lebih produktif, kita jadi bisa berdiskusi satu sama lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai. At the close of the 20th century, there are many critical battles facing America. Entrepreneurs versus courts. Juli tahun 1999, seorang ekonom pemenang Nobel Prize bernama Milton Friedman berkata bahwa kemunculan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi urusan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, atau dalam kata lain, menciptakan kehidupan yang desentralisasi. Governments can collect taxes best on things that don't move. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. Ia juga telah memprediksi bahwa teknologi internet ini akan terus berkembang hingga memunculkan inovasi baru yang bernama e-cash atau uang elektronik. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash. Dan pada September tahun 2016, seorang co-founder dari Blockchain Research Institute, Dan Tapscott, berkata bahwa teknologi yang akan menciptakan masyarakat yang desentralisasi dan juga kemunculan inovasi baru yang bernama e-cash atau uang elektronik ini telah tiba. The technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived. And it's not social media, it's not big data, it's not robotics, it's not even AI. That it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. It's called the blockchain. It's called the blockchain. Apa itu Bitcoin? Apakah penting untuk kita tahu tentang Bitcoin? Kalian semua yang menonton video ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kalian tahu sedikit setidaknya tentang Bitcoin. Apalagi baru-baru ini Bitcoin mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan yang membuat topik dari Bitcoin ini menjadi semakin panas. Sehingga bagi kalian yang hidup zaman sekarang itu sangat susah untuk tidak tahu tentang Bitcoin. Tapi yang membuat saya tertarik untuk membahas mengenai Bitcoin bukan karena Bitcoin dapat memperkaya diri saya dengan cepat. Enggak, bukan itu. Saya tertarik untuk membahas mengenai Bitcoin karena Bitcoin menurut saya adalah inovasi yang sangat luar biasa. Bisa menjadi jawaban dari segala permasalahan yang kita miliki di dunia kita zaman sekarang. Tujuan dari pertama kali diciptakannya Bitcoin adalah sebagai alternatif baru dari sistem keuangan yang kita miliki sekarang. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Bitcoin ataupun cryptocurrency, kita harus tahu sedikit setidaknya mengenai uang. Bagaimana sistem keuangan kita bekerja, apa saja permasalahan dari sistem keuangan yang kita miliki sekarang, hingga Bitcoin datang dan berusaha untuk menggantikannya. Sejarah dari terbentuknya uang seperti yang kalian telah pelajari di sekolah, yaitu dimulai dari sistem barter. Saya memiliki barang yang Anda mau dan Anda memiliki barang yang saya mau, sehingga kita bisa saling bertukar barang. Lama-kelamaan manusia ini makin terinterkoneksi satu sama lain, suku satu mulai mengenal suku-suku yang lain, dan pada saat itu kita pun akhirnya menciptakan uang yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk alat tukar yang disetujui oleh seluruh pihak, dan kita pun akhirnya memasuki sistem uang komoditas. Uang komoditas ini jenisnya bisa macam-macam. Di Roma kuno dia menggunakan garam sebagai alat patokan untuk alat tukar. Di Aztec dia menggunakan biji kakao. Kelemahan dari sistem uang komoditas ini adalah fluktuasi nilai yang tidak menentu. Misalnya ketika cuaca lagi buruk, maka tanaman biji kakao Anda akan rusak sehingga nilainya akan langsung turun secara drastis. 2500 tahun yang lalu, Cina dan Turki mulai mengembangkan sistem keuangannya dengan menggunakan uang koin, di mana jumlah dari uang koin yang beredar ini akan diatur oleh pihak otoritas atau raja dan juga ratu pada saat itu. Sehingga kita bisa lihat bahwa sistem keuangan kita makin lama makin tersentralisasi. Kemudian lama-kelamaan manusia mulai menyadari bahwa ternyata hutang seseorang itu juga bisa memiliki nilai dan bisa dijadikan sebagai alat tukar menukar selama hutang tersebut memiliki bukti yang konkret dalam sebuah kertas. Manusia pun akhirnya mengenal yang namanya uang kertas. Jadi sekarang kita tahu bahwa sepanjang sejarah, sistem keuangan itu akan selalu mengalami yang namanya perubahan, menyesuaikan kebutuhan manusia yang ada pada zaman tersebut. Jadi jika di masa depan nanti akan terjadi suatu perubahan sistem pada keuangan kita, itu adalah hal yang sangat wajar dan pasti akan terjadi. Dan mungkin kalian semua banyak yang nggak tahu mengenai hal ini, tapi dunia kita baru-baru saja mengalami suatu perubahan pada sistem keuangan.
Tahun 1944, Perang Dunia II akan berakhir. Negara-negara sekutu mengadakan suatu pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat untuk membahas dan juga berdiskusi mengenai sistem keuangan global yang akan digunakan setelah Perang Dunia II berakhir. Dolar Amerika Serikat pada saat itu terpilih menjadi mata uang global atau World Reserve Currency karena pada saat itu hampir 70% dari jumlah seluruh emas yang ada di dunia itu berada di tangan Amerika Serikat. Gila nggak? Sehingga hasil dari Bretton Woods Agreement ini menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat akan dijadikan sebagai patokan untuk perdagangan internasional antar negara. Perdagangan internasional manapun akan kebanyakan menggunakan uang dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat pada saat itu bisa dikonversikan menjadi emas seharga 35 dolar per ons. Sehingga mata uang dolar ini akan dijaga atau terikat dengan barang komoditas, yaitu emas. Tapi perjanjian Bretton Woods ini hanya berlangsung selama kurang lebih 20 tahun saja. Karena pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Nixon melanggar perjanjian ini. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Rusia membuat Amerika Serikat harus mengeluarkan segala pengeluarannya untuk adu kekuatan dengan Rusia. Kemudian terjadi juga perang di Vietnam pada saat itu yang melibatkan tentara Amerika Serikat untuk ikut campur tangan, sehingga pengeluaran Amerika Serikat pun makin besar. Pengeluaran yang makin besar membuat jumlah uang dolar yang dicetak itu menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah emas yang beneran ada atau jumlah emas yang disimpan oleh Amerika Serikat, sehingga kita lihat adanya suatu defisit. Negara-negara lain pun mulai sadar akan hal ini dan mereka mulai kehilangan kepercayaan dengan dolar, sehingga mereka mulai mengkonversikan kembali dolar mereka menjadi emas. Sehingga untuk melindungi nilai mata uang dolar ini dan menjaga keluarnya emas dari Amerika Serikat, Presiden Nixon pun memutuskan untuk membuat peraturan untuk melarang konversi dolar menjadi emas. Dan pada saat itu pun kita memasuki fiat monetary system. Fiat monetary system adalah sistem di mana mata uang yang kita miliki itu tidak terikat pada barang komoditas apapun seperti emas. Mata uang kita itu hanya terikat atau dijaga dengan janji yang diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan nilai dari mata uang ini. Sehingga mata uang ini akan terus bernilai selama kita masih percaya pada pemerintah bahwa dia bisa menjaga nilai mata uang kita. Mungkin sistem politik kita telah berkembang. Dari yang dulunya kita dipimpin dengan cara yang lebih otoriter mungkin di zaman kerajaan, sekarang kita lebih ke arah politik demokrasi di mana kebebasan individu itu dijunjung tinggi. Dan itu bagus. Tapi jika kita ngomongin tentang sistem keuangan kita itu masih sangat tersentralisasi pada sekelompok pihak tertentu. Sekarang masuk ke era digitalisasi. Oke, sekarang saya ingin kalian semua untuk fokus karena saya akan memberitahu kepada kalian fakta menarik mengenai sistem perbankan dunia ini yang gak pernah diajarkan di sekolah-sekolah manapun. Untuk mempermudah riset, saya akan menggunakan sistem perbankan di Amerika Serikat sebagai acuannya. Jadi gini, sebagian besar dari segala uang yang ada di Amerika Serikat itu hanyalah digit angka saja. Ya, hanya digit angka saja yang ditulis dalam mesin ATM elektronik para akun nasabah. Uang kartal atau uang kertas yang berwujud lah biar gampang. Uang kertas yang berwujud ini hanya disimpan sekitar 10% dari total uang yang disetor oleh para nasabah. Sedangkan 90% sisanya itu digunakan oleh bank untuk diinvestasikan dengan cara dipinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan pinjaman, sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh orang yang meminjam uang tersebut. Jadi 90% dari uang yang disetor oleh para nasabah ini merupakan properti bank. Sistem ini dinamakan sebagai fractional reserve banking, yaitu only a fraction of your money is being kept in the reserve. 10% ini dinamakan sebagai reserve requirement ratio. Jadi peraturannya kalau di Bank Amerika Serikat itu sekitar 10% dari uang-uang yang disetor oleh nasabah itu harus disimpan dalam bentuk uang yang berwujud. 90%-nya ya udah jadi properti bank saja. Saya nggak tahu kalau di Indonesia reserve requirement ratio-nya berapa ya. Kalau di Amerika Serikat rata-rata banknya itu 10%. Dan setiap bank berbeda-beda tapi rata-ratanya di Amerika Serikat itu 10%. Sistem seperti ini tuh memang sudah ada dari awal terbentuknya bank sepanjang sejarah, tapi penggunaannya itu makin diperparah ketika kita memasuki era digitalisasi. Sekarang bayangkan seorang bernama Andi memutuskan untuk menyetor uangnya senilai $1.000 ke dalam akun banknya. Maka 90% dari uang Andi yaitu $900 akan digunakan oleh bank untuk dipinjamkan ke orang yang membutuhkan pinjaman. Sebut saja Retno. Retno membutuhkan pinjaman senilai $900 untuk membuka bisnis. Kemudian setelah Retno mendapatkan uang pinjamannya, maka 90% dari $900 yang dipinjamkan ke Retno ini oleh bank akan dipakai untuk dipinjamkan ke orang lain lagi, dan seterusnya. Sehingga
$1.000 yang disetor oleh Andi bisa berlipat-lipat ganda hingga $10.000, menambah suplai uang dalam putaran ekonomi. Ini dinamakan sebagai multiplier effect. Sekitar 95% dari jumlah seluruh uang yang beredar di Amerika Serikat itu dibuat dengan cara seperti ini. Dan sekitar 97% dari jumlah uang yang ada di UK itu hanyalah angka digit yang ada di mesin ATM elektronik. Jadi secara nggak sadar, kita ini sebenarnya sudah memasuki zaman uang elektronik. Sistem membuat uang yang sangat mudah seperti ini, hanya tinggal memasukkan digit angka di akun bank seseorang, itu ada dampak buruknya, yaitu kita tidak bisa menghindar dari yang namanya inflasi, di mana nilai mata uang kita ini akan terus menurun setiap tahunnya. Di Amerika Serikat rata-rata inflasi per tahunnya 2%. Ya memang terlihat kecil, tapi jika 2% ini terus berlipat-lipat ganda hingga 10 tahun, maka besar kan? James Turk, direktur dari Gold Money Foundation, berkata bahwa inflasi membuat para istri yang dulunya bekerja sebagai ibu rumah tangga sekarang harus bekerja di kantor untuk mendapatkan penghasilan yang double. Inflasi membuat orang-orang tidak bisa menabung karena kebutuhan hidupnya yang semakin tinggi, dan inflasi membuat orang-orang harus meminjam uang. Dan ketika sistem fractional reserve banking, yaitu uang-uang yang diputar oleh bank ini digunakan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya adalah kehancuran ekonomi. Dikutip dalam medianality.com, fractional reserve system adalah salah satu sistem perbankan modern yang dinilai oleh para ekonom sebagai sumber masalah yang sistemik dan memunculkan crisis event. Secara teknis, dengan sistem ini perbankan secara tidak langsung telah memiliki kemampuan untuk menciptakan uang sendiri atau creation of money, sehingga dapat diilustrasikan sebagai piramida terbalik atau reserve basic. Akibatnya tak jarang perbankan menjadi biang krisis perekonomian. Ya, krisis finansial pada tahun 2008 merupakan salah satu contoh dari hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena uang-uang para nasabah yang diputar-putar oleh bank ini digunakan untuk pinjaman mortgage atau pinjaman cicilan rumah secara berlebihan, di mana oleh bank pinjaman mortgage ini dijual ke perusahaan investasi dalam bentuk obligasi yang bernama MBS. Kemudian MBS ini dijual lagi ke para investor dan menciptakan suatu sistem yang sangat menguntungkan, tapi lama-lama kelewatan batas, membuat terjadinya krisis ekonomi yang sangat besar dan meresahkan banyak sekali warga, dan efeknya itu terasa hingga ke seluruh dunia. Selain inflasi dan juga krisis ekonomi, banyak juga kasus pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh bank-bank besar, di mana uang-uang para nasabah yang diputar-putar oleh bank ini digunakan untuk transaksi dengan para anggota kriminal demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan di diri kita sendiri sekarang adalah, apakah kita sudah sejahtera dengan sistem keuangan yang kita gunakan sekarang? Atau apakah kita membutuhkan inovasi yang baru? Sama seperti perubahan sistem keuangan yang terjadi sepanjang sejarah, mungkin ini adalah saatnya untuk kita mengubah sistem keuangan yang kita gunakan sekarang. Tahun 2009, di mana Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang terbesar sepanjang sejarah setelah The Great Depression, merupakan titik awal dari segala perubahan ini. Seorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan nama samaran bernama Satoshi Nakamoto membukakan pintu untuk menciptakan inovasi dan perubahan dari semua ini. Dengan diciptakannya inovasi jenius yang bernama blockchain, di mana semua aset, properti, hak milik, hak karya kalian yang dimasukkan ke dalam satu blok ini bisa aman dan terjaga dan secure. Tidak ada yang bisa mengotak-ngatiknya, tidak ada yang bisa memutar-mutarnya. Barang kalian, aset apapun yang kalian miliki, itu merupakan 100% hak milik kalian. Dengan suplai uang yang terbatas, inflasi pun bisa dihindari. Transaksi dan juga pengiriman uang pun menjadi semakin mudah dengan menggunakan teknologi blockchain ini. Kok bisa? Bagaimana caranya? Akan dibahas di part 2 di channel teman saya yang merupakan expert dalam bidang kripto. Link akan saya taruh di bawah.